Bapak RT, Bapak Ketua RW, Bapak Widodo, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Bambang Sutijo, Bapak Panut, Bapak Edwin Soleh, dan bapak-bapak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Tim hadroh yang sama saya hormati, Mas Rob Srebini atau MC yang saya hormati, tak lupa para ibu, para bapak jamaah sekalian Masjid Jami Al-Yuslah yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Apalagi sekarang bertepatan dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yang mana nisfu Sya'ban ini adalah salah satu kemuliaan dari Allah, salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yattali'ullahu ta'ala wa tabaraka ila khalqihi fayaghfiru ila jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahidin. Malam hari ini Allah melirik kita, Pak. Malam hari ini Allah memperhatikan kita. Malam hari ini Allah terus memperhatikan kita. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang muslim yang menghidupkan, meramaikan malam nisfu Sya'ban ila jami'i khalqi, kecuali ada dua golongan yang akan tidak diampuni oleh Allah. Pertama, orang-orang yang musyrik. Kedua, dukun. Ada dukun di sini? Ada? Yang mana orangnya? Coba berdiri. Oh, ini dukun beranak atau dukun santet? Dukun santet. Kemana arahnya ini? Dua, Pak, dukun tidak diampuni oleh Allah di malam hari ini. Kemudian yang kedua, orang-orang yang musyrik kepada Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrik itu terbagi menjadi dua. Pertama, musyrik jali, yang kedua musyrik khafi. Ada berapa, Pak? Pertama musyrik jali, bukan jami. Mulai ngantuk telinganya ya. Apa kurang keras ini? Soalnya musyrik jali, yang kedua musyrik hobi, jadi ikutan. Yang pertama musyrik jali, yang kedua musyrik hobi. Apa itu musyrik jali? Musyrik jali adalah kemusyrikan yang jelas, yang nyata. Seperti kita beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Contoh, sujud kepada pohon besar. Ini pekerjaan dukun biasanya. Atau misalnya sujud kepada Allah dan sujud kepada matahari. Dia beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada benda-benda yang lainnya. Itulah musyrik jali. Orang-orang yang musyrik jali ini, cara taubatnya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun ruginya, orang yang musyrik jali ini, kalau misalnya sebelum musyrik dia pernah melakukan ibadah
baik itu mahdoh maupun goir mahdoh, maka pada saat dia musyrik, pahala ibadahnya hancur semuanya. Pahala ibadahnya habis terbakar dengan kemusyrikan. Karena dia keluar dari Islam. Sehingga cara tobatnya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, musyrik khafi, musyrik yang lembut, beribadah kepada Allah tetapi dia mempunyai i'tikad. Pada saat mempunyai batu ali atau batu akik, dia menganggap batu akiknya ini mempunyai pengaruh, bisa membuat dagangannya jadi laku. Semenjak punya batu ali ini, dagangan saya jadi laku. Semenjak punya batu ali ini, batu akik ini, ibu-ibu melirik terus ke saya. Yang mana ini? Batu alinya sebelah. Ali. Nggak ada batunya. Semenjak punya batu ali ini, saya jadi kaya. Itu namanya musyrik khafi. Dia minta ke Allah, berdoa ke Allah, salat kepada Allah, tetapi punya i'tikad ada selain Allah yang mempunyai pengaruh, bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan mencegah madarat untuk dirinya. Dulu kita nyebutnya punya wapak atau isi. Semenjak punya jimat ini, punya wapak ini, saya jadi kebal. Semenjak punya wapak ini, punya isi ini, istri saya biasanya ngomel-ngomel jadi halo, taluk, takut kepada saya. RW punya sabuk yang ada jimatnya. Semenjak punya sabuk ini, warganya jadi takut, nurut. Padahal tulisannya Arab itu, isinya wafaknya tulisannya Arab, bacanya Al-Quran. Kalau kita menganggap itu punya pengaruh, bisa menjauhkan madarat dari diri kita, menarik manfaat untuk diri kita, maka disebutnya musyrik khafi. Ada kopinya? Ada. Saya belum ada. Biasa kalau ke kiai air putih, disangka saya orang sakit. Biasanya air putih buat orang sakit, padahal saya sembuh Ustaz. Alhamdulillah. Musyrik khafi. Musyrik khafi tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat, taubatnya dengan istighfar dan memperbaiki i'tikadnya. Lebih jauh dari itu banyak contoh-contohnya. Maka hari ini, malam hari ini kita hadir di sini dengan niat thalabul ilmi yang dibungkus, yang dikemas dengan nama peringatan Isra wal Mi'raj, adalah salah satu upaya untuk menghilangkan musyrik khafi dan musyrik jali. Karena musyrik khafi ini bisa hilang pada saat kita mempunyai ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, bisa jadi selama kita hidup kita merasa sudah iman padahal kita sedang musyrik. Bahkan bisa jadi ketika kita sholat kita dalam keadaan musyrik, ketika kita ngaji kita dalam keadaan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini, musyrik jali maupun musyrik khafi hilang dari kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anugerah dari Allah Bapak Ibu bisa hadir di sini karena Nabi mengatakan 1 jam duduk di majelis ilmu itu pahalanya sangat besar, lebih besar daripada pahala yang diberikan kepada 7.000 para rasul dan para nabi, lebih besar dari pahala yang diberikan 7.000 yang diberikan kepada para waliullah. Makanya ibu bapak sebagai pendengar lebih besar pahalanya daripada saya yang sebagai pembicara. Ya, saya kalau ada penggantinya mending saya jadi mustami, dengar makan ngopi pulang dapat pahala. Ya, kalau saya yang ngomong
dapat pahala, atau dapat tapi tidak sebesar bapak ibu semuanya. Ada juga hadis yang mengatakan 1 jam hadir duduk di majelis ilmu tanpa membawa alat tulis, tanpa membawa buku, tanpa membawa pulpen, hanya mendengarkan saja, maka pahalanya lebih besar daripada mensedekahkan 1000 kuda, 1000 sapi. Sekarang sapi berapa Pak? Sapi 30 juta kali 100 Pak, berapa? Ya sekian lah ya, hitungin duit orang puyeng. Pahalanya lebih besar daripada sedekah 1000 unta, 1000 kuda, 1000 sapi, kata Rasul. Jadi antara saya dengan bapak ibu sekalian, lebih besar bapak-bapak ibu-ibu hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Nah makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dari zaman dulu sampai sekarang selalu telaten membuat strategi-strategi bagaimana umatnya Rasulullah SAW ini supaya mau ngaji, hadir di majelis ilmu, hadir di masjid. Kalau tanpa bungkus biasanya kurang menarik. Makanya di Indonesia pengajian itu bungkusnya banyak. Ada dengan bungkus peringatan Maulid Nabi. Ada juga bungkusnya peringatan Isra wal Mi'raj. Ada juga lagi bungkusnya apa? Halal bihalal. Bungkusnya apa lagi? Syukuran dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menarik bapak-bapak, ibu-ibu yang kelihatan wajahnya nggak suka ngaji. Kalau sekali dengan nama peringatan Isra wal Mi'raj, wah ada tumpengnya nih kan. Hadir yuk, nggak apa-apa. Hadir di pengajian walaupun tidak paham. Asal jangan ngantuk tidur, apalagi pulang duluan. Yang pulang duluan di tempat pengajian itu anaknya setan. Nah, nanti lihat Pak, kalau ada yang pulang duluan itu anaknya setan. Yang pulang duluan anaknya setan, makanya jangan pulang duluan. Kalau ngantuk tahan. Nah, kalau nggak bisa ditahan silahkan tidur. Itu pun kalau nggak malu. Kalau kata guru saya yang tidur di pengajian itu seperti domba yang kalah di medan tempur. Tetap disayang sama pemiliknya. Domba mana yang terkenal di Jawa Barat? Domba Garut. Kalau pemilik domba ketika mau mengadukan dombanya, si dombanya mau masuk ke medan laga, tarung sama lawannya kemudian kalah, kira-kira pemilik domba ini tetap sayang atau marah? Tetap sayang, karena dia mau berusaha, mau kalah. Tapi kalau yang punya domba mau dimasukin ke medan laga, dia malah kabur terbirit-birit, lari terbirit-birit. Pasti pemiliknya malah marah, karena tidak mau berusaha, malah kabur. Ibu-ibu yang ngantuk jangan sampai pulang, tidur saja di tempat pengajian. Ibarat domba yang kalah di medan laga gitu. Lumayan masih disayang oleh Allah, masih disayang insya Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin alladzina rahimakumullah. Syukuran kita kepada Allah bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi harus ditempatkan, ditasarufkan nikmat yang diberikan oleh Allah ini di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam nisfu Sa'ban ini kita ramaikan dengan ibadah. Itu bagian dari syukuran nikmat. Malam nisfu Sa'ban ini meramaikannya dengan ngaji seperti kita malam hari ini, itu termasuk bagian dari meramaikan malam nisfu Sa'ban. Karena bentuknya macam-macam. Ada yang dengan sholat tasbih, ada yang dengan sholat taubat, ada yang dengan membaca surat Yasin 3 kali ya. Dan yang paling populer di dalam kitab-kitab karya para ulama, sholat tasbih, kemudian baca surat Yasin 3 kali. Ini sholat tasbih, usahakan kita pernah melaksanakan.
Idealnya seminggu sekali setiap malam Jumat kita salat tasbih. Kalau tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Terlalu sering kalau sebulan sekali, ya setahun sekali pasti susah banget. Kalau terlalu sering juga setahun sekali seumur hidup, Pak. Jangan sampai tidak pernah kita melakukan sholat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Ya. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Setelah itu dibaca baru kita ruku. Pas kita ruku baca lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian i'tidal. Di dalam i'tidal kita baca lagi 10. Kemudian sujud. Di dalam sujud kita baca lagi 10. Kemudian duduk di antara sujud, di antara dua sujud baca lagi 10. Kemudian sujud yang kedua baca lagi 10. Setelah sujud yang kedua biasanya kita berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Jangan langsung berdiri, duduk istirahat dulu, baca 10 kali lagi. Jadi jumlahnya 75 kali kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 membaca kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya insya Allah. Makanya ramaikan, silakan dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan pengajian seperti ini pun termasuk meramaikan nisfu Sa'ban. Kalau di Jawa, ini rata-rata orang Jawa ya Pak. Kalau di Jawa nisfu Sa'ban namanya sama, atau ada penamaan lain sama ya. Kalau bulan Sa'ban di Jawa namanya apa Pak? Rawah? Rawah itu sama seperti orang Jawa Barat. Rawah ya. Rajab, rawah, puasa kan gitu ya. Rawah, nisfu Sa'ban. Sa'ban sama nama bulan yang ada di tahun Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan momen ini harus kita petik pelajarannya. Apa yang bisa kita ambil dari nisfu Sa'ban ini? Pertama, kita harus mempererat tali persaudaraan sesama umat beragama, sesama muslim. Kita harus mempererat tali persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Kita harus mempererat tali persaudaraan sesama umat manusia. Kalau kita punya tetangga sesama umat muslim, maka maka perbaiki hubungan antar tetangga. Apalagi kalau satu agama. Kalau beda agama kita anggap mereka saudara satu negara. Kalau beda negara kita anggap mereka saudara sesama umat manusia. Karena kata Rasul, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwanan. Janganlah kalian membenci, janganlah kalian memusuhi, janganlah kalian marah, wala tahasadu, janganlah kalian hasud, dengki kepada tetangga kita, kepada saudara kita, wala tadabaru, jangan membelakangi mereka. Wa kunu ibadallah, jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwanan, yang bersaudara. Apapun bentuk, apapun warna kulitnya, dari mana asalnya, agamanya apa, kalau memang masih sesama umat manusia, kita harus benar-benar menjadi saudara. Apalagi kalau satu agama. Karena Allah memerintahkan kepada kita, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala tahillu li muslimin ayyahjura fawqa salasati ayyam. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim kalau bermusuhan tidak saling sapa dengan sesama muslim selama 3 hari. Ada di sini yang musuhan ada gara-gara kemarin beda pilihan. Memang
orangnya nih. Suruh ke depan. Ini yang dua. Saya 01, saya 02, saya 03, beda pilihan, tidak masalah, silakan, demokrasi. Tetapi jangan sampai gontok-gontokan, sampai tidak nanya kalau ketemu, tidak mau silaturahmi, yang biasanya akrab jadi jauh. Jangan seperti itu, tidak ada untungnya gara-gara beda pilihan kita sampai cerai-berai. Yang kita pilih dari 0123, mereka sekarang sudah ngopi bareng, mau koalisi karena dapat jabatan. Koalisi, ada yang jadi oposisi, mereka tetap rukun, mereka tetap akur. Lah kita yang di bawah pendukungnya kenapa harus gontok-gontokan? Tidak ada untungnya, malah akan mengundang siksanya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya kalau kita bermusuhan dengan sesama umat muslim lebih dari 3 hari. Maka momen ini nisfu Sa'ban jadikan untuk saling memaafkan. Dosa kepada Allah bisa dengan istighfar. Dosa kepada Allah bisa hilang dengan sholat. Dosa kepada Allah bisa hilang dengan wudu. Tapi dosa kepada sesama manusia harus ada istighfar, harus ada istighfar. Tidak bisa hanya istighfar tanpa meminta maaf. Maka kalau kita merasa punya salah, pernah mendolimi tetangga kita, minta maaflah kepada mereka, minta halallah kepada mereka. Kalau mereka memaafkan, insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Kalau tidak mau memaafkan, tinggal kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tadkhulul jannah, kata Rasul, tidak akan masuk surga orang-orang yang qati'ur rahmi, memutuskan tali silaturahmi. Biasanya perpecahan itu lahir dari adanya sifat iri dengki. Iri dengki itu lahir dari kebodohan. Kenapa disebut bodoh orang yang iri dengki? Karena dia tidak tahu tentang hakikat. Kalau dia tahu tentang hakikat, tidak akan ada rasa iri. Bagaimana penjelasannya? Orang atau tetangga kita beli mobil, usahanya maju, sukses, rumahnya tingkat, duitnya banyak, kita tetangganya panas dingin. Dia pergi haji, umroh, kita tetangganya setrum. Tetangga kita beli mobil lagi, beli rumah lagi, kitanya mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah hakikatnya. Kalau dia sadar tetangga kita sukses itu dari siapa kira-kira? Dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kesuksesan, kekayaan kecuali Allah. Nah kalau kita ngerti, orang lain diberikan kesuksesan, kekayaan, kelapangan rezeki oleh Allah, maka kita tugasnya sebagai hamba Allah ridho dengan ketentuan Allah yang diberikan kepada orang lain. Dan kita harus ridho dengan ketentuan Allah yang diberikan kepada kita yang tidak sesukses seperti tetangga kita. Kata Rasulullah, orang yang hasud maka kebaikannya akan habis dimakan oleh hasud tersebut. Kama ta'kulun nar alal hatab, seperti api memakan kayu bakar. Kita beramal dari usia balik sampai usia 40 tahun, 50 tahun, sekali hasud habis semuanya. Kita sholat setiap hari, kita ngaji setiap minggu, sekali hasud habis semuanya. Kita sedekah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sekali hasud habis semuanya. Maka jagalah hati dari sifat hasud. Kalau kita bersih dari hasud, tidak akan ada perpecahan. Kalau kita bersih dari hasud, maka kita akan tetap rukun, akan tetap bersatu, menyambung tali silaturahmi dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang jauh maupun yang dekat. Maka mari kita manfaatkan nisfu Sa'ban ini untuk mempererat tali silaturahmi. Tali silaturahmi biasanya bisa dihubungkan dengan komunikasi. Maka bangun komunikasi.
Komunikasi bisa terjadi kalau ada wadah, ada tempat untuk mengumpulkan orang banyak. Tempat untuk mengumpulkan orang banyak yang paling efektif adalah masjid. Maka isi masjid dengan sholat berjamaah oleh setiap warga yang ada di sekitar sini untuk ibadah kepada Allah sekaligus untuk silaturahmi komunikasi dengan tetangga kita. Pulang sholat maghrib jangan pulang ke rumah. Sholat awabin, baca Quran sampai sholat isya. Kalau belum mampu untuk itu, keluar dari masjid, duduk di serambi, ngopi, ngerokok, ngobrol sama tetangga. Gak masalah. Daripada kita setelah sholat maghrib di masjid, kemudian ke tempat yang banyak maksiat, lebih baik setelah sholat di masjid, gak pulang ke rumah, kita ngobrol dengan tetangga, ngalir ngidul, ngopi, ngerokok, terbangun silaturahmi. Akhirnya persaudaraan di antara tetangga terjalin erat, jauh dari perpecahan, permusuhan. Siap, bagus ya? Siap. Tapi jangan ngerokok ya, jangan ngerokok di dalam masjid, di sini di luar. Oh, bagus. Pelaku utama biasanya yang paling keras sebenarnya. Enggak terasa didukung banget, ada dalil karena dia ngomongnya begitu. Tapi nggak masalah, daripada orang itu nyaman dengan perkara maksiat, lebih baik nyaman dengan perkara yang mubah. Kadang-kadang pulang ke rumah kan istrinya rewel, cemberut, tidak ada hiburan kalau pulang ke rumah setelah sholat maghrib. Yang ngopi ngerokok di serambi masjid saat semalam tawa ngobrol lagi dulu ya. Nunggu isya, sholat isya kita berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah baru pulang. Rokok lagi. Dari mana Pak? Memang laki itu perlu hiburan. Hiburan di luar yang cari yang halal, jangan yang haram. Biasakan diri kita untuk nyaman dengan perkara-perkara yang halal. Kalau sudah nyaman dengan perkara-perkara yang halal, maka cari perkara-perkara yang bermanfaat, sunnah, yang sunnah-sunnah. Orang itu kan perlu tahapan. Untuk bisa sore itu perlu tahapan. Untuk bisa itikaf istiqomah di masjid perlu tahapan. Kalau langsung sulit untuk istiqomah, maka tahapannya cari dulu kenyamanan. Yang penting nyamannya kita di perkara yang halal. Apalagi ya di masjid, kalau kita nyaman, betah, bagus. Walaupun belum diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ke depan mudah-mudahan kita nyaman, betah di masjid dengan kegiatan yang bermanfaat, ibadah makhluk maupun makhluk. Hadirin hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita petik pelajaran dari nisfu Sa'ban ini, malam nisfu Sa'ban ini adalah malam anugerah dari Allah menurunkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, bahkan kata Nabi, sampai setinggi langit dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Syaratnya taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, taubatan nasuha, insya Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Di antaranya adalah di malam nisfu Sa'ban ini, kata Imam Syafi'i, adalah malam pengampunan dari Allah. Malam nisfu Sa'ban ini, kata Imam Syafi'i, adalah malam untuk diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita ada baca Yasin pertama kita minta apa Pak? Minta istri lagi. Siapa yang bilang itu? Setelah baca surat Yasin yang pertama, kita minta apa Pak? Panjang umur, barokah, bisa ibadah kepada Allah.
Baca Yasin yang kedua, kita minta dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki yang halal, thayyibah, barokah. Baca Yasin yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Populer amaliyah itu di kalangan kita karena ulama mengajarkannya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, malam ini adalah malam ijabah doa. Ada 5 waktu ijabah doa. Pertama, bulan Rajab. Yang kedua, Idul Fitri. Yang ketiga, Idul Adha, awal malam bulan Rajab. Yang kelima, nisfu Sya'ban. Maka manfaatkan, silakan pulang dari sini yang belum baca Yasin dulu 3 kali ya. Yang ketiga, nisfu Sya'ban ini harus kita manfaatkan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak iman, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, maka tidak akan bisa masuk surga. Alhamdulillah yang hadir di sini iman semua. Kita sudah punya kunci surga. Miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Kunci surga adalah iman. La ilaha illallah itu iman. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah tidak iman, maka tidak bisa masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan ma'rifat kepada Allah, maka tidak akan bisa masuk surga. Maka kata Rasulullah, hati-hati, kunci kita itu dipegang tapi tidak ada giginya. Kalau kunci dipegang nggak ada giginya, tidak bisa membuka pintu surga. Kunci ada giginya nggak? Ada yang bergerigi. Kalau kuncinya lempeng, lurus, tidak ada gigi, tidak akan bisa membuka pintu surga. Bagaimana kunci yang tidak ada giginya itu? Iman kepada Allah, tetapi tidak sah imannya karena tidak sempurna, tidak sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini peringatan Isra Mi'raj adalah upaya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah yang tadinya belum sah menjadi sah, yang tadinya belum sempurna menjadi sempurna. Karena Isra Mi'raj ini adalah salah satu bentuk yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk meningkatkan iman. Makanya dulu setelah Isra Mi'raj dilakukan oleh Rasulullah, orang pada saat itu terbagi menjadi 2. Abu Jahal dan kelompoknya termasuk orang yang kafir, tidak bisa menerima Isra Mi'raj. Abu Bakar Siddiq menjadi orang-orang yang beriman karena menerima adanya peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan iman Abu Bakar Siddiq kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya masih besar iman Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, jangankan engkau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit kembali dalam waktu sekejap, kembali dalam waktu menurut sebagian ulama sejam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan sangat kurang dari 1 jam, aku akan percaya walaupun lebih dari itu, kata Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abu Bakar Siddiq ini tergolong orang-orang yang mempunyai iman yang sangat kuat. Sampai tadi dikatakan kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, iman Abu Bakar Siddiq lebih besar daripada itu. Maka Isra Mi'raj adalah salah satu bentuk upaya untuk kita meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang iman walaupun
dosa, ada kemungkinan masuk surga. Apalagi iman tidak ada dosa, masuk surga tanpa dihisab. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadillah, faminhum dzalimun li nafsi." Orang-orang umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3. Pertama, dzalimun li nafsi, beriman kepada Allah tetapi masih melaksanakan maksiat. Beriman kepada Allah, dia sholat tapi maksiat jalan, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada orangnya? Orang yang seperti itu tenang, masih bisa masuk surga. Tapi mampir dulu ke neraka. Mampir dulu ke neraka, kemudian diangkat oleh Allah dan dipindahkan ke surga. Ketika pindah ke surga, di sininya ada nama mantan ahli neraka. Tapi masih untung daripada abadal abidin di dalam neraka. Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang-orang yang beriman kepada Allah, jauh dari maksiat, sering melaksanakan taat, tingkat imannya lebih tinggi daripada yang pertama, maka orang ini akan masuk surga dengan hisaban, dengan mizan, dengan melalui siratal mustaqim, dengan alam mahsyarnya yang begitu panjang waktunya. Ngeri Pak, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngeri. Kita aja misalnya diaudit oleh hakim pasti gugup, ya. Apalagi dihisab, diaudit oleh Allah, raja di raja, pasti gugup. Waktunya lama, dari alam mahsyar ke alam mizan, kemudian ke alam hisab, kemudian ke siratal mustaqim, itu panjang. Yang ketiga, wa minhum, yang ketiga adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa maksiat, imannya lebih tinggi dari golongan yang kedua. Sabiqun bil khair, wa minhum sabiqun bil khair. Orang-orang yang sudah mampu meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang khilaful aula. Orang-orang yang pekerjaannya di seputar perkara yang sunnah, bukan hanya yang mubah. Ini tingkat tinggi. Orang-orang seperti ini masuk surga tanpa hisab. Dia di alam barzah diberikan 2 sayap, kemudian terbang masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui siratal mustaqim, tanpa adanya mizan, tanpa adanya hisab. Maka kalau kita punya keinginan untuk menjadi golongan yang ketiga, awali dengan memahami tentang Isra Miraj. Nah, saya catat nih, karena Isra Miraj ini kebanyakan orang, para kiai, para ulama menjelaskan secara dohir, sehingga banyak pertanyaan kalau bagi yang mikir ya. Kalau yang nggak mikir ya mungkin tidak ada pertanyaan sama sekali. Dalam kegiatan atau peristiwa Isra Miraj ini, saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad berjalan dari mana ke mana pada saat itu? Halo? Tidur ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dukun bisa ya tuh? Dukun syariah aja tuh. Maaf. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum beliau berjalan, apa yang terjadi? Sebelum beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Nggak tahu ya. Pantesan nggak ada pertanyaan. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad dari rumah Ummi Hani, istrinya beliau, kemana? Ke Masjidil Haram. Kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air jam-jam dari kotoran-kotoran yang ada pada saat itu. Pernah dengar itu? Pernah dengar kisah itu? Nabi dibelek dadanya, dibelah dadanya, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan air zam-zam dari kotoran-kotoran yang ada pada saat itu. Nah,
Nah, kalau kita pernah mendengar itu, harusnya kita mikir. Kalau itu ditafsirkan dengan tafsir dohir, maka kita akan menjadi musyrik. Kenapa? Logika kita susah untuk menerima. Malaikat Jibril, berarti malaikat Jibril kayak dokter, bagian bedah dada, organ tubuh bagian dalam. Dibelahnya Nabi Muhammad dengan apa? Kita harus pikir seperti itu. Kenapa bisa dibelah kemudian diambil hatinya? Membersihkan hati dari riya, ujub, takabur dengan air zam-zam. Membersihkan perkara yang batin dengan perkara yang dohir. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kita punya penyakit hasud, riya, dibersihkan dengan air kelapa. Nggak bisa. Dia bisa membersihkan. Saya punya penyakit riya, kemudian dibersihkan dengan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan riya syukuran. Gak bisa membersihkan riya dalam hati saya, karena air ini bukan untuk membersihkan perkara yang batin. Tapi kenapa di dalam hikayat, di dalam sejarah, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam. Maka itu harus ditakwil. Makanya kalau kita menemukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, keterangan ulama tentang hakikat yang susah dipahami dengan urusan dohir, yang susah dipahami dengan akal natiko, akal dohir kita, maka harus ditakwil. Wa kullu nasin aw hammat tasbiha awilhu aw pawid warum tanziha. Kata para ulama begitu ya. Kalau kita menemukan nas Al-Quran hadis yang seolah-olah menyamakan Tuhan dengan makhluk, maka awil takwilah, awawilhu, atau serahkanlah kepada orang yang mampu untuk menakwilnya. Kalau kita tidak mampu, maka pasrahkan kepada Allah dan mengucapkan wallahu a'lam. Jadi kalau bapak-bapak ditanya tentang sesuatu yang tidak tahu jawabannya, jawablah dengan wallahu a'lam. Tandanya orang pintar gitu, bukan orang bodoh. Orang bodoh justru sebaliknya, ditanya jawabannya ada terus, nggak tahu benar atau salah, ngarang atau tidak, ada terus jawabannya karena malu kalau tidak bisa menjawab. Itu justru orang bodoh. Al-Pawid warum tanzihan, ya. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran, hadis melalui teksnya saja, letter bahasa. Harus ditakwil. Karena kalau kita tidak ditakwil, pemahaman kita bisa jadi salah, kemudian kita bisa menjadi mustahil. Contoh kecil nih, Pak. Nah, ngajinya mikir kalau saya ya, bukan ngaji bercanda karena saya bukan akri dan bukan komik. Kalau komik kan bercanda baik, ayo jadi DPD menang, gitu ya. Makanya kalau bapak-bapak mau nyalon menjadi pelawak, nggak usah kampanye, menang. Bapak pernah mendengar hadis la yarudul du'a atau la yarudul qadha illa bidu'a? La yarudul qadra illa bidu'a, la yarudul qadha illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah qadha, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Pernah mendengar itu? Bapak sepakat nggak dengan hadis itu kira-kira? Harusnya tidak kalau mikir. Ya. Kenapa? Karena kalau doa bisa merubah takdir, si bapak ini yang harusnya kaya didoakan oleh orang lain miskin jadi miskin bisa. Maka Allah kalah dengan doanya orang. Maka Allah kalah dengan doanya makhluk. Bahaya kalau seperti itu. Kalau doa bisa mengalahkan takdir Allah, maka tantangan dunia ini akan hancur. Bertentangan dengan ilmu tauhid kalau seandainya doa bisa merubah takdir. Apakah salah hadisnya? Bukan. Salah ulamanya? Bukan. Salah kitanya yang tidak pernah ngaji, akhirnya salah menafsirkan. Takwil. Bagaimana takwilnya? Takwilnya adalah kalau Allah yang berdoa ke Allah itu bisa merubah takdir.
Kalau Allah yang berdoa ke Allah itu bisa berubah takdir, karena takdir milik Allah dirubah oleh Allah, nggak masalah. Bapak punya duit sendiri, kata bapak, saya mau beli es kelapa, ya mau orang beli bapak. Tapi kalau bapak nyuruh saya untuk beli es kelapa sama duit saya, sorry ya, nggak bisa, bapak bisa paksa, karena ini duit saya. Takdir milik Allah. Kalau Allah ingin merubahnya, silahkan, itu hak prerogatif Allah. Maka arti dari la yadul qadha ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Artinya pada saat kita berdoa kepada Allah oleh Allah. Maksudnya gimana? Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta, kitanya ingat bahwa kita berdoa ini ditolong oleh Allah sehingga bisa berdoa, ditakdirkan oleh Allah sehingga bisa berdoa. Itu namanya berdoa ke Allah oleh Allah. Rata-rata umat manusia berdoa ke Allah, minta ke Allah, tidak ingat dia bisa berdoa itu adalah pertolongan Allah. Tapi kalau ingat bahwa itu adalah pertolongan Allah, bukan dia yang bisa berdoa, maka bisa merubah takdir. Tuh kan jadi benar kalau ditafsirkan dengan ulama, kalau ditafsirkan dengan takwil. Banyak hadis hakikat, Quran ayat yang menjelaskan tentang hakikat sangat banyak. Makanya guru saya mengatakan begini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu siapa yang disebut dengan ulama su, ulama dunia, ulama yang jelek, adalah ulama-ulama yang menafsirkan ayat dan hadis hakikat tanpa ditakwil. Itulah ulama su. Makalah saya apa Haji Toto Lailatul Qadar, Mas Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau kita ingin tahu siapa ulama su, ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran yang sifatnya hakikat, hadis yang sifatnya hakikat tanpa ditakwil, itulah ulama su. Kedua, kenapa hati Rasul dibersihkan dengan air Zam-Zam? Ya, kenapa? Karena air Zam-Zam itu secara takwilan adalah ilmu makrifat. Air Zam-Zam itu secara takwil adalah ilmu makrifat. Ilmu makrifat adalah ilmu yang paling manfaat, yang menghantarkan diri orang-orang yang memilikinya untuk bisa nyampe ke Allah, dekat ke Allah, kenal ke Allah. Makanya maksudnya Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam adalah hatinya dibersihkan dengan makrifat. Air Zam-Zam adalah air yang paling bermanfaat. Wajah sini tidak ada air yang lebih bermanfaat daripada air Zam-Zam. Tidak ada air yang bisa mengalahkan kecuali air Zam-Zam. Air di sini tidak lebih bagus daripada air Zam-Zam. Le minerale masih kalah dengan air Zam-Zam. Aqua apalagi. Air Zam-Zam paling manfaat dari sekian banyak air yang ada di dunia ini. Makanya kenapa ketika kita meminum air Zam-Zam nih, Pak Haji, Bu Haji nih, apa tuntunan dari KPIH ketika kita meminum air Zam-Zam doanya? Apa tuntunannya? Ketahuan yang belum haji nonton. Haji, doanya apa? Oh, belum haji juga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minum. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau mikir, kenapa minum air Zam-Zam tapi doanya minta ilmu manfaat? Ya. Berarti kalau dihubungkan, Zam-Zam ini adalah bagian dohir dari ilmu kemarifatan. Artinya Zam-Zam ini adalah ibarat. Zam-Zam ini adalah ibarat peribahasa dari kemarifatan. Makanya di dalam tarikh
Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, artinya dibersihkan dengan kemakrifatan. Pertanyaan ketiga, supaya lurus Pak penjelasan tentang Isra Mi'raj. Kalau dijelaskan secara logis nanti pulang-pulang dari masjid bukannya tambah iman, tambah musyrik. Karena menafsirkan dengan dogir. Apa yang dimaksud dengan kotoran hati Nabi Muhammad? Kita harus bertanya dalam hati kita, kenapa Nabi Muhammad kok kotor? Apakah kita bukannya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul yang dimaksud oleh Allah? Yang tidak mungkin ada kotoran hati seperti riya, ujub, takabur kan? Dibersihkan oleh Allah semenjak dia lahir sampai dewasa. Tapi kenapa di dalam tadi ada kalimat dibersihkan kotoran-kotoran Nabi Muhammad hatinya oleh air Zam-Zam atau kemakrifatan? Kalau dihubungkan dengan kita, oke lah kita kotor. Banyak ujub, banyak riya, banyak takabur. Ketika kita sholat bukan ingat ke Allah tapi ingat ke dunia, itu hati kita kotor dengan dunia. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Maksudnya menurut para ulama, kotoran di sana adalah makrifat tingkat bawah dinaikkan ke makrifat tingkat atas. Ini agak tinggi dikit, ya. Ngerti kagak ngerti nggak masalah. Makrifat tingkat bawah dinaikkan ke tingkat atas. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau seperti kita yang maju, ya, melihat makhluk langsung ingat ke Allah enggak kan? Tapi kalau yang sudah makrifat melihat makhluk langsung ingat ke Allah. Tapi kemakrifatan seseorang itu berkelas-kelas. Ada yang lihat makhluk ingat ke Allah, ada yang tidak ingat ke Allah tapi tidak ingat ke makhluk, ingatnya ke Allah terus. Makanya dulu ada Mansur Al-Halaj, ya, yang ditanya oleh sahabatnya, siapa yang ada di dalam rumah? Mansur Al-Halaj ngomongnya Allah. Siapa yang ada di dalam jubah? Allah. Karena beliau sedang panah, karena beliau sedang dalam taraf kemakrifatan tingkat tinggi. Nah, maksudnya kotoran di sana adalah Nabi Muhammad sebelum dibersihkan hatinya masih ingat ke makhluk, ingat ke Allah. Disebutnya makhluk marfi. Ketika dibersihkan oleh Allah dengan kemakrifatan, beliau jadi naik ke makom makrifat jam'i. Tidak ingat ke makhluk, ingatnya ke Allah saja. Nah, supaya paham Pak ya. Jadi kita sudah ngerti, oh kotoran yang dibersihkan dalam hati Nabi Muhammad itu bukan dosa, bukan sifat-sifat jelek seperti kita, tapi makrifat tingkat bawah dinaikkan dengan makrifat tingkat atas. Naik iman lah, naik kelas. Keempat, kenapa ayat Asra ditafsirkan Saro? Asra itu di dalam tafsir ayat Saro. Asra artinya berjalan. Kalau Saro berjalan. Berjalan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah Nabi Muhammad berjalan sendiri? Tidak, ditolong oleh Allah supaya bisa berjalan dengan waktu yang singkat padahal jaraknya jauh. Sehingga pada saat Nabi Muhammad berjalan, beliau ingat ke Allah karena Allah yang menakdirkan beliau bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kelima, kenapa perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar, dari pasar ke mall? Ini dari masjid ke masjid. Karena masjid adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makmurkan masjid. Insyaallah kalau di sini setiap subuh penuh Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai keluar sedang maksudnya. Harus dimakmurkan karena masjid itu adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata ulama, masjid itu terbagi menjadi dua. Ada masjid isi seperti ini, ada masjid maknawi. Ya.
Sehingga kita akan bertanya begini, Nabi Muhammad itu ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di dunia ini atau di mana? Dibawa oleh malaikat ke Masjidil Haram, itu Masjidil Haram yang mana? Karena tidak ada sedikit pun riwayat yang mengatakan ada sahabat atau orang Mekah yang melihat Nabi Muhammad melayang naik buraq atau melayang diangkat oleh malaikat Jibril. Maka pertanyaan itu harus ada dalam pikiran kita, dan jawabannya kita lihat jawaban para ulama. Nabi Muhammad diisrokan bukan di sini, tapi di alam malakut, alamnya para malaikat. Jasad dan ruhnya berjalan ke sana sini. Mana buktinya? Kenapa dikatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena ada masjid maknawi. Masjid hissi, Masjidil Haram yang hissi ada di Mekah. Masjidil Haram yang maknawi ada di alam malakut. Ada di alam malakut. Maka banyak rubaman kana jasaduhu bil masjid. Orang yang ada di dalam masjid sholat, baca Quran, itikaf, jasadnya ada di masjid, pakana batinu bil ghairillah, tetapi batinnya tidak ada di masjid. Hatinya ada di pasar, hatinya ada di mall, hatinya ada di bank, hatinya ada di rumah. Jasadnya iya sholat di masjid, tapi hatinya tidak di dalam masjid. Wa huwa mukabbalun bisahwati, karena dibelenggu oleh syahwat nafsu. Jadi masjid itu ada dua, hissi manawi. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa besar, yang itu bisa mi'raj, bisa nyampe ke Allah, bisa naik iman, naik derajat di hadapan Allah, hadir di masjid. Jasad kita plus batin kita harus hadir di masjid maknawi. Apa itu masjid maknawi? Ibaratun anit tajalli bi adomati rabbih. Satu ibarat, satu bahasa dari tajalli kepada Allah. Satu ibarat dari bahasa tentang kemarifatan. Artinya ketika kita di masjid yang isi jasad kita, batin kita harus ingat bahwa kita ini ada di masjid, ditolong oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini, batinnya hadirkan di sini. Bagaimana maksudnya menghadirkan hati di sini? Ingat, Bapak duduk bergerak bisa hadir di sini, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sekarang nanti mah alhamdulillah akhirnya Nabi Muhammad bisa mi'raj dan mendapatkan oleh sholat dari 50 jadi 5 rakaat, 5 waktu. 5 waktu ini kata Rasulullah sama dengan 50 rakaat bagi umat-umat terdahulu. Maka laksanakan sholat, jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian peringatan Isra Mi'raj ini, pertama kita nambah iman, yang kedua masjid jadi makmur penuh dengan yang berjamaah, yang ketiga kita tidak berani meninggalkan sholat, sehingga pada akhirnya nanti masuk ke bulan Ramadan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersih, yang siap mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa ta'ala kullu sawad rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi masida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ainin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas tausiahnya dari Abang Nurdin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan. Kemudian untuk Kiai Abang Nurdin, Bapak RW serta Bapak DKM silakan istirahat. Sebelum itu, kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan penyampaian kami yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musrik. Akan malam Jumat Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, kan bersinar abadi sepanjang masa. Nabi Muhammad dalam malam-malam ibadah